Luar biasa ibu bapak, Nabi Nuh tak menahannya. Bahkan Nabi Nuh door to door, ke lewatnya, pintu ke pintu, getok pintu. Anak kan salam kape pada kan salam. Selamat pagi. Bu ibu buka pintu. Lagi nyandong Nabi Nuh ke, taatlah bapak kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Nyan pintu ke pintu lagi nyan cara Nabi berdakwah Nabi Nuh. Nah yang bengih cok pintu gulu boom itu tu kepak-kepak Nabi Nuh. Nah yang getak pintu buka pintu bangkalan Nabi Nuh boom tu pintu. Hana getu memarit perahaba nak sampai Nabi nak sempat Nabi Nuh itu berbicara. Kalau tanya ke bang bak posisi Nabi Nuh watenyan adik, tanya tungku bak posisi Nabi Nuh mate mak yang tajak ni. Munyodupna ni pelaku tanya. Bu mate kah ina? Kan ya? Tapi seorang nabi luar biasa. Sifat dendamnya itu tak ada. Besok datang lagi Nabi Nuh mengajak umat beliau rata pintu ke pintu, yang pada akhirnya semakin bertambah kurang ajar umat Nabi Nuh. Di pusapat bate lam rumah pusapat bate lagi nyan Nabi Nuh getok pintu, you perah ba ane ayah itu tukang rom makan mujahannam tak buat tau. Ane tukang buka boom li ayah. Akhirnya diloteng, dinaikkan batu. Nabi Nuh lewat dilempari dengan batu. Sampai suatu saat, suatu ketika ibu bapak, Nabi Nuh pernah pingsan di tengah jalan. Kenapa? Terkena batu yang mereka lemparkan. Cuk betul gulubung kenong ba ulai Nabi Nuh. Allah pup ubah Nabi Nuh jatuh pingsan. Adakah mereka mengambil tubuh Nabi Nuh membawa ke tempat tuduh dibiarkan das jalan lamurotari dari pagi sampai sore. Kemudian Allah utus ketika itu seekor burung yang begitu cantik dari surga untuk datang kepada Nabi Nuh. Ijak kipah-kipah, dikipas-kipaskannya sayap burung itu kepada Nabi Nuh. Siumanlah Nabi Nuh. Sadar Nabi Nuh ketika itu. Berarti yang kedua Nabi Nuh, gua Nabi Nuh dalam keadaan terhuyung-huyung. Begitu perjuangan Nabi Nuh yang beliau alami selama 400 tahun. Konsi bulan 2 bulan. Makanya adik-adik lo yang nama majlis taklim ya hana sotim ja umpama haji. Nyopon rame. Pertama kan majlis taklim itu kan ke ekor tikus kita. Pertama itu banyak. Minggu depan sikit, minggu depan kurang terus, kurang tinggal lei. Naton uku, cidung kuda enak. Tak semua pun tiang semujit. Nyo batel lagi nyo kipan. Ada besi draw yang najak berat peberju. Memang itu perjuangan kita. Jino hana pun tak paksa le bang, genyo. Ayo kita majlis taklim, mari kita majlis taklim. Kamu kuboh udah berbuih mulut tengku itu yang ngomong jak majlis taklim, munyo hanijak tetap haija. Jadi kiban sit yang na peberju. Kecuali baru tapiuh pajan. Hana le yang tu. Tunggu imu mana itu bilik le geji na itu bilik le dong kedanya nantah tabo. Du tanya mteji inan. Si tengah jam tak apa hana sabalik. Wow tanya. Singoh di akhirat adik munyonyo posisi ta wow. Han akan tak bertanggung jawab yang tak buat ino di dunianya. Tapi munyo mantong nati ro. Wow ju. Ha iya wono buat. Wow. Tak bertanggung jawab ilmu agama yang telah Allah titipkan di batin kita walau sedikit. Baik tapi kita tanya na ilmu lagi tanya gepeglah le Allah Taala tengok. Han. Tanya yang tajak beut nyo bang yo, tanya yang tajak beut adik. Gujuk ilmu oleh Allah Ta'ala malim tanya nyopakon itu sebagai tanda Allah memilih kita untuk meluruskan umat, untuk mengajarkan umat. Di ketika umat membutuhkan kita, kita tak mau mengajarkan, akan kita pertanggungjawabkan ilmu nanti di hadapan Allah. Sama lagi gujuk ilmu ba urang kuliah akper perawat diberikan ilmu oleh Allah melalui ketika kalian kuliah, diberikan ilmu oleh Allah kalian tentang kesehatan.
cara pertama impus, cara suntik impus, kemudian obat-obat yang perlu dimasukkan ke dalam impus. Allah ajarkan itu kepada kalian. Kalian tahu ketika kalian bertugas di puskesmas, datang pasien, lambat kalian tangani dengan sengaja, mati. Awaknya bertanggung jawab ilmu awaknya tengok di hadapan Allah. Karena ilmu itu Allah yang memberikan kepada kalian. Kecuali memang nak uzur, sampai pasien tanya dengar. Diketuk pintu hana jaga. Tak terbangun, tak hana jaga tanya. Ketuk pintu ni keluarga pasien, ketuk pintu tak jaga bangun kita. Ketuk pintu tak bangun kita, tanya dengar lagi bak pisang. Kerana terlalu lelah. Tengah mangat tak tengok ketuk pintu pasien mati yang kiban. Nyo hana tak bertanggung jawab yang tengok di hadapan Allah. Pakon karena uzur. Tapi kalau sengaja kalian melalaikan pasien, awak nyona tapi impus ke habis darah kai pasien ke sabar-sabar tu nampak. Awak nyonya kalon-kalon dong. Dan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jangan kalian pikir dengan kuliah kalian yang dapat ilmu kedokteran, ilmu obat itu dari awak nyokon. Allah yang berikan kepada kalian. Itu tanda Allah memilih kalian untuk supaya dapat menyelamatkan nyawa umat. Nyan, bersadarnya. Sadar. Dan tanya keluarga pasien juga demikian. Betro puskesmasnya sampai ke puskesmasnya 3 tak getok pintu hanai pugo tak perek ku kursi atu meja be. Sabar. Kadang urangnya awaknya bersabar-sabar haji, payah dadang bandua haji. Dadang bandua. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Maka sering kita membaca perjuangan Nabi. Ketika itu kita tak berasa. Di ketika kita memperjuangkan agama Allah, hana merasa tanya terlalu berat. Pakon. Karena bakwatian kakak ibu tuan Bandung, kita tahu adik perjuangan Rasul itu luar biasa sakit dan heknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah 400 tahun Nabi Nuh berjuang. Pada akhirnya Allah memberitahu kepada Nabi Nuh, ya Allah, hanale umat gata Nuh yang tem taat ke gata kecuali yang 40 agama. Nyo dak gata dakwah dat dari jino sampai mati mai lahir aneng lahir cucoi, yang cuco dari cucoi tetap hana beriman ke gata Nuh. Nyono sudah sampainya murka ku ingin ku sampaikan kepada mereka, ingin ku turunkan kepada mereka. Ekele Nabi Nuh watenya, ya Allah, bila memang tak ada lagi masyarakat yang mau beriman kepadamu ya Allah, nepe habis ya Allah, habiskan ya Allah. Jangan engkau tinggalkan sedikit pun, satu pun jangan kau tinggalkan, supaya umat-umat lun dan hamba-hamba gata yang 40 agamnya akan selamat, tak diganggu oleh mereka. Nepe habis ya Allah. Nabi Nuh pergi gaduh sabar aja. Sebab aku peringat Allah Ta'ala. Padahal dong sabar Nabi Nuh. Malaikat Jibril berapa kali menawarkan bantuan kepada Nuh. Nyolun Jibril. Kuwait aku tak sabar je. Baik. Hana beriman. Batat Nuh hana nak mau dia beriman. Oh, kalau tidak dia beriman nanti mungkin anaknya mau beriman. Kalau anaknya tidak mau, mungkin cucunya. Kalau cucunya juga enggak beriman, nanti kadang cicitnya mau beriman. Sabar. Mereka tak tahu. Sabar Nabi Nuh. Tapi ketika Allah mengingatkan Nabi Nuh, tak ada lagi yang tersisa dalam hati mereka untuk beriman kepadamu dan beriman kepadaku. Lon kena murka murkaku ingin kuturunkan kepadanya. Inan gesuun Nabi Nuh, perabih ya Allah. Kaget peget bot perahu kapai. Nabi Nuh hana getu kapai. Kapai hantar ke kalau Nabi Nuh kapai, cik hana kapai. Ya Allah, kapai apa? Rumah berjalan atas air. Makin bingunglah Nabi Nuh. Rumah hijau atas air, rumah berjalan atas air. Mu rumah atas tanah doh Nabi tak hijaknya hijau atas air rumah. Ke mana rumah berjalan atas air? Ndak mengerti saya ya Allah, apa itu rumah berjalan atas air ya Allah? Mudah Jibril akan mengajarkanmu. Maka kapai Nabi Nuhnya ibu bapak, arsiteknya malaikat Jibril. Jibril arsiteknya. Turunlah Nabi Nuh, perintah Allah. Jibril, saya ya Allah, kau ambil bibit kayu di surga, bawa kepada Nuh, suruh tanam kepada Nuh. Turunlah Jibril membawa bibit kayu. Sabah riwayat ke pegah ibu bapa yang geputron yang diturunkan oleh Nabi Nuh waktu itu bibit jati, karena itu pohon yang paling kuat.
bibit jati. Sampai sekarang jati itu mahal. Yang jatinya ibu kakak itu pohon dari surga. Pohon surga. Ya, ikut Nabi, ikut malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Nuh. Waalaikumsalam Jibril. Nuh. Ini ada bibit kayu Nuh. Jadi dah pula Nuh. Bek toto ino pula ikoh lewatnya. Bujiu pula. Untuk buat awaknya gurang tu menyuata gata ikoh. Sebab jika jamun-jamun kau datang tunggu datang habis. Cakap lagi nya, ego cakap itu pun tunggu sabar, pun habis jui ke ni. Dah ya? Nyo pula bujiu no. Nyo pula. Get gecok bibitnya le Nabi Nuh gu pula di Kufah. Sementara Nabi Nuh di Baghdad. Makanya gu pula le Nabi Nuh di Kufah. Gampung Nabi Nuh di Baghdad. Etna ji tungku Baghdad ngon Kufah tungku. Mapak aku tu pu. Nak tahu lu nya? Awaknya menyojak jak ke? Pokoknya di Kufah le. Bila tak apa tanya dah tengah malam mau. Dengar dong. Nya mengabek gaduh sejarah Nabi Nuh biu. Dah. Itu ditanamlah di Kufah itu pohon jati tadi. Ditunggu oleh Nabi Nuh besarnya kayu selama 40 tahun. 40 tahun. Selesai 40 tahun. Nabi Nuh pun enggak nengok-nengok bagaimana keadaan kayu. Beliaunya dakwah akhirnya ibu bapa hana cik tu yang pati cakap gepegal Allah naik pati Nabi Nuh tetap berdakwah yang pada akhirnya genap 40 tahun perintah Allah kepada Nuh. Nuh, saya ya Allah, kayu dah pernah dipotong Nuh bawa pulang ke Baghdad. Baik. Gejak Nabi Nuh ge pakak je urang agam umat kan yang 40 dro pun Nuh, 40 dro. Ge pakak le Nabi Nuh. Yuk kita potong kayu bikin rumah biar atas air kita. Get, rangkat menantu ukufah ibu bapa ban gekalon le Nabi Nuh bak kaya jati itu tumbuhnya tak pernah Nabi Nuh menengok pohon sebesar itu. Ube pekarangan nyoba ai. Manyambe bak apa dah kau? Bek kenong angin mentang mati ubah mati. Kekele Nabi Nuh ya Allah munyonyo bebak ya Allah nak kamu karat no. Munyo bak kaya ya Allah ndak sanggup kami motongnya ya Allah. Oh kena Nabi Nuh genyo kena Allah Taala genyo noh. Laki tulung baut. Aus itu keturunan Adam si buruk rupa. Beliau itu na riwayat pegah umur Ausnya pet rebe 500 tahun. Na yang pegah 3800 tahun. Sebab beliau bisa bertemu dengan Nabi Musa akhirnya. Bertemu dengan Nabi Musa. Dari Nabi Nuh cika Tuhan Aus. Ausnya ji mati mai surutuh tun lih pelahir ji. Raya ausnya raksasa. Jadi kan badannya itu besarnya 800 zira. Tingginya 800 zira. Rak sekilo manyang. Ni, pokoknya munyo ijak ulaut, idrok ungkut, ipanggang ama tauro. Munyo hidup lang gunung yang kebaru orang gunungnya hidup isa ada je badan jinan. Iji munyo ka bengeh ba urang kampung itoi mantong banjir kampung. Nyandum aus. Kalau tioncan ko imo ji baru banjir kampung. Hanya itoi banjir. Bahkan urang kampung laki watenyan melaki ba aus. Aus, bek ka perkarule kamu. Kamunya aus akan kamu cok baje ke kasiun, kabi wate kamu situn. Baru linya ibu bapa. Oi, dah. Kemudian li dicok bajinya karena berkaruli. Yang ke autnya yang ke hoi le Nabi Nuh. Autnya anu it. Agenan. Itu dia keturunan dia. Kule Nabi Nuh kon tegas tu kanyan. Aus. Tekepa aus. Hana lom na urang hoi lon nyobi raya so kadang. Putu kedan kalau Nabi Nuh di bawah Nabi Nuh, di bawah kecil Nabi Nuh nampak. Kau Nuh yang panggil aku. Kepa kata lom tu apa saya? Osh. Ya. Kau tolong ambil kayu di Kufah bawa pulang ke sini. Medikem di Osh. So kata Nuh kayak ayu lon. Memak lah dah dari you lon. Sebab mak akan mati. Siapa kau Nuh? Suka-suka kau memerintahkan saya. Kala Nabi Nuh, ilon kau lon you.
Mantau cik you, Tuhan you. Entum yang nak katem ku gaduh ba Tuhan. Be gaduh ba Tuhan ni ke juga tak yo ke Tuhan. Jangan kau laporkan kepada Allah mau saya, tapi dengan catatan noh mau saya ambil kayumu, dua syaratnya. Dua persyaratannya. Pertama, kau bikin saya makanan supaya kenyang perut saya. Menyau benan urang tak minta makanan beda ke. Abeh perelak atau apa-apa berhan toy. Peta sambung widi lam. Tetamah ulang sabiu. Yang kadang mungkin troy tiga baju. Haya. Besar. Ukuran banjir Nabi Nuhnya ibu bapa ketika dia ikut kapal TOD membeda kurang. Banjir Nabi Nuh lewat gunung. Tapi waktu ijak TOD. Nyambe oi. Haya, besar. Kan kecil. Kajit. Yang kedua, baru saya pergi mau mengambil kayumu no. Yang kedua, carikan istri buat saya. Yang mau pikiran Nabi Nuh yang kedua. Munyo ketro biasa. Nyombe urang 4 tamita inong ya Tuhanku. Kon peh tamita bube kan peh tamita beji sebesar dia juga wanitanya. Kalau yang kecil-kecil ini bagaimana nanti di tapi-tapinya mati. Ya kan? Ada. Dah. Gemlapor Nabi Nuh ba Allah Taala ya Allah. Noh. Ibu gak syarat lihat no. Ya Allah. Apa syarat dia? Allah cakap ketepu tapi ketanyong. Syarat dia ya Allah yang pertama you pegot makanan keji roti butro. Nyam insyaallah ilum fikir ya Allah. Tapi yang kedua nyo agak mekarat lebih ya Allah kiban cara. Apa yang kedua noh? Ilake ya Allah iji bunai inong pak ku minta inong yang beji. Subhana makhluk ro yang beji ya Allah. Kali Allah Taala dengan terima noh terima. Malun terima ya Allah terima ju. Na. Kali Nabi Nuh gagah Nabi Nuh. Sebab kan dekeng Nabi Nuh Allah. Kan dekeng kapal sek. Kalau kapal sek dekeng mungkin agak mengkarat tanya bio bang. Cobalah. Kasih izin. Sebabnya yang dekeng Nabi Nuh itu besar Allah Ta'ala. Kajut no, akan saya penuhi janjimu. Tapi ya minta kaya. Dah cok kaya dulu. Yang toh kaya kata no. Yang paling besar yang ada di Kufah itu kayu saya. Okey, angkat aku coba tanya. Tu Kufah ibu bapa he dimitia kaya yang paling kayu. Hana. Yang nak kaya itu ori. Pat kaya pegah linoh pehek lon ni kun. Padahal kon hana kaya cik ji kaya. Karena dia besar enggak nampak kayu itu besar. Yang paling kaya nyu tiba. Yang lain lagi naluang cik dia ju. Yang doh yang kaya kadang nyu kai penget lu lenoh. Kan? Nyu yang kaya kadang cik nyu. Aku medai cok je ju. Hibut lagi nya. Ngau ke tunggai waktu ke. Orang-orang tunggalnya naik ke atas. Ngapa yasin Tuhan? Aku dia dendeng juga. Ternyata Nabi Nuh di ketika Aus itu pergi ke Kufah, waktunya geyu pegot len roti 3 biji roti kepada menantu beliau bernama Rahmah, istri daripada Sam. Nak, ya, bikin roti 3 nak ya, bikin togi roti 3. Okey ayah. Bikin roti nya untuk pajuh untuk. Kemudian yang kedua, gepakat masyarakat umat Nabi Nuh tadi dia ajak itu 40 orang itu dia ajak perut gunung. Perut gunung ah bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Pahat gunung. Ya memahat gunung itu. Geyu oleh Allah laganya, noh kau pahat gunung itu kau bentuk rupanya seperti wanita. Kemudian setelah itu kau letakkan daging-daging binatang di sana. Selepas itu nanti urusan saya ke Allah Ta'ala. Lon yang pedih ba'ul untuk nyanduh ke inong. Pada gunung batik. Nanti ingat longku nanti ingat je longku umut tu ati. Ayah, kau kai puau. No. Hana kaya. Enggak ada kayu besar di Kufah. Mana ada? Kau tipu saya. Yang nyo yang paling raya nan. Ni yang paling besar. Kena Nabi Nuh yang kenyang ni.
Itulah dia itu, kayu-kayu yang saya tanam dulu. Nyau. Oh. Ku taruh di mana nih, no? Di atas bukit itu. Taruh atas bukit patenya ibu bapak kagu pupai ku podu ina le os. Os kun bak nabi no. No. Janjiku telah kutunaikan, sekarang janjimu kau tunaikan kepada aku. Yeah. Mana makanan untukku? Lapar no, lapar. Tak ada uga. Berah. Duk dak lu. Kun nabi no. Lanjut. Cok roti lebo, sabar ke cok. Satu diambil roti, dibelah dua, dikasihnya kepada Aus. Ni baju. Kele Aus nyonoh betro lo naruang gigau hana itu. Tak menyek-nyek kan kau. Ni kan janji kau no. Kau janji kenyangkan perutku. Pegali Nabi no, kau cobalah makan dulu Aus. Coba makan dulu, makan lu. Untuk baru dah fikir ke tro, nyo pajuh hilai. Kiban tro kalau ka pajuh. Tro nya lidah pajuh baru tro. Cun genyo coy. Laginya ya hah babah Kele Nabi no. Tunggu Aus. Belum. Kelewat. Apa lagi? Kau baca bismillah dulu. Baru kau masukkan makanan itu ke mulutmu, roti itu ke mulutmu. Lu tak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kencit. Ha. Itron laju rutinya lampun utro udah lama gumbung tu. Gumbung. Lagi tanya kek kita makan berene sage. Tu rianya berene sage. Ndak tahu. Nah, itu berene sage itu. Aduh. Gumbong ju puat gumbong. Oh kata kepai. Terkejut ot. Wow. Amazing kelek ot. No, aju kau yo. Budah aju kau gumbong aju. Tup tiba masanya gumbong, piyo gumbong. Nyanduk berkat menyokonong bismillah. Maka tanya bang yo, menyokonong bismillah berkat. To trip cit. Menyo model tanya menyo bangsa le pajuh budak tujuh go dakan bismillah tak ada mah. Hana apa ragu? Iji menurutnya iji ha. Cuman menyobu tak pajuh pakai bismillahnya walaupun tak kenyang kita bang. Nasi itu akan menjadi berkah yang ketika menjadi darah dipompa ke jantung. Ketika itu jantung mempompa kepada otak kita itu ketika itu mengajak badan kita untuk berbuat baik. Itu tanda berkahnya makanan yang kita makan. Kemudian ibu bapak untuk Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kajiat. Yang kedua no, istri saya mana? Kena Nabi no, tu di belakang gunung itu ada istrimu tu. Jangan tunggu kamu sana. Tunggu hai pereh kainan. Sedang dia tunggu kalian, kamu. Oh, panena cikatrip dah hanai no. Ijing gerok bina gunung bandikan loleh seorang perempuan yang begitu cantik sedang duduk di ujung sana pada hai bate gunung. Yang kelom pegah bunuh munyo urang yang lamule ji inong. Ite ansa lewat inong deui kalon. Cika lagi nya ni. Ite ansa inong deui. Us kana urle ji inong. Gunung inong. Bate. Ilet le us watenya sarang ikli. Woi kelek os. Akhirnya dia dapat pada hari pertalit naik pelung gunung. Dikejarnya oleh Aus, dipeluknya lah gunung itu oleh Aus. Minta maaf ibu, agak kutulun pegah babi. Jatuhlah sperma Aus ketika itu di gunung itu dan bakwatenya sperma itu pada akhirnya jadilah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar suatu saat nanti, akan menembusi benteng Nabi Zulkarnain. Sultan Zulkarnain akan tembus nanti. Kalau kau tembus benteng Zulkarnainnya ibu bapak tuan Bandung, maka Ma'juj akan merajalela di dunia ini, memakan semua yang ada di dunia. Air laut pun habis mereka minum. Inan kedua tanya watenya 40 tahun kita lapar ketika itu. Watenya ketron daji dan lain sebagainya. Yang tengok kita kalon mudah-mudahan hana merumpuk dan yang Ya'juj dan Ma'juj. Engke bagah mati tanya Ya'juj. Tanya mati han aja Ma'juj han pakia munyo panjang umur merompok aja Ma'juj, munyo bagah mati hana merompok aja Ma'juj. Tanya toh bagah mati daripada panjang umur merompok aja Ma'juj.
Mana mau kita? Panjang umur bertemu Ju Majus atau pendek umur ndak bertemu Ju Majus? Pendek umur. Ngobungah udah kalau. Bodoh kan. Mudah-mudahan tanya baik merumpuk ngon daji kakak. Kalau tingkat-tingkat iman tanya merumpuk ngon daji hana payah rayu le daji cik tanyo rayu daji. Yakinlah kalian. Kalau bertemu kita dengan Dajjal di tepi tangan kanannya api, tangan kirinya roti. Hana payah ikut le daji kakak pilihnya, pakak pilihnya. Hana payah ikut punya tingkat-tingkatannya. Kiban cici tanya kun bak daji lon yang belahwi daji. Kebuktikan Toh jih mantong deak tanya kakak 40 ton lapar kita deak. Maka kita laki tengok tanya yang laki dup jino mantong tanya yang hana deak peng calek najis tak kalam yang galam trok masa deak tanya nyok ke dalil bang galam dek bang galam kena ju keluarga bang nalimang. Ini bertanda bahwa suatu saat ketika Dajjal sampai kita tak sanggup nanti melawannya. Ciptanya yang laki nang kemuri tengok awak cocok pencalek ya. Nyolo ni kepada juga tengok. Ni saya bantu saya Dajjal. Tengok kalian nanti. Dup ngon peng 200 le retuh. Kita gadaikan iman dan keyakinan kita. Apalagi dengan lapar nantinya. Ingat enggak? Makanya sebutai ujian oleh Allah Ta'ala gejuk badannya. Untuk melatih diri, sanggupkah kita menahan ujian daripada uang? Sanggupkah kita menahan diri daripada ujian lapar dan makanan? Diuji kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata kita tak lulus dalam ujian bang. Nanti. Nah ya. Apa tadi? Puna. Yang benar apa? Oh kak, ot benar kan? Pengaham. Benar deh. Yang gak diingat banyak kak. Tahu persoalan dasar tanya bunuh kak? Osh. Kak, kejuk majus. Kak Nabi Nuh geplah juga kaya. Sekian tahun bak geplah kaya, katiap geplah kaya geken Allah Taala. Ya Allah ini kayu sudah ada ya Allah. Limong kana, 88 kana, 12 kana ketiang. Kemudian papun luah 20 na luah apa nanti tu bayi ledim na. Apa kau yang kada batu bayi ke pokok untuk pergi bot rumah berada atas air. Kajut, papan kasiap udah. Jadi sekarang turunlah malaikat Jibril nalun Tuhan ya Allah ajarkan noh cara membuat kapal get ya Allah turunlah malaikat Jibril dibawalah oleh malaikat Jibril saboh dada manuk dari surga manuk dada manuk yan dada manuk kau lagi nyau dadanya angkakan kepada Nabi Nuh kayak gini rumah berjalan di atas air berarti Gupu bingkuk papa le Nabi pokok bisa gupu got watenya ibu bapak selama 40 tahun. Siaplah kapal Nabi Nuh ketika itu 3 tingkat. Leboh lantai pertama untuk binatang melata, gajah, kebu, kameng, kemudian ate, kemudian badak, murua, mandu minang buang-buang nancit. Kemudian tu baca kape nancit yuk. Tingkat pun. Yang kedua yang ke cicim-cicim, yang popo. Itik manuk-manuk, itik antha, itiknya, itik je, pokok je, cicimnya duk bak bangau. Pokok je le tet-tet mandu-mandu kedai. Tamang kena mandu. Tet-tet tahu kalian tet-tet tahu. Tet-tet. Nak tahu? Nak orang surah pakai tet-tet nah. Ke bangku surah hana tet-tet ini. Tengoklah maknanya. Dia itu kan biasanya terbang itu di pagar-pagar berdirinya itu. Kecil burungnya itu. Tet-tet suaranya. Apa namanya? Itulah dia, tet-tet itu. Bahasa Indonesia itu tungut. Dengar deh, konyan boleh tanya. Udah 3 lantai. Lantai pertama yang paling bawah binatang, yang kedua itu para burung, lantai ketiga paling atas itu para manusia. Ndak mungkin manusia di bawah. Mai tuh le gajah ke wancu yu. Lilih-lilih mu kujuh-kujuh mata buah lama.
lantai atas manusia. Dah, ketika sampai masanya Allah ingin memberikan azab, ternyata azabnya ibu bapak luar biasa. Bukan cuma langit menurunkan hujan, tapi bumi juga mengeluarkan air. Tak ada tanah yang dipijak manusia ketika itu selain menjadi mata air. Inoi gilo ngon tapak ibu oh tapak inai tubik mata i. Gilo ide mandum orang yang gilo tanah hidup tapak je ke mata i. Nyan murka Allah, laknat Allah. Iblis tahu betul kalau itu laknat Allah. Be awak lain ibu bapa tuan Bandung. Iblis yo ke banjir Nabi Nuh. Yo. Inan ke mulai di ilam dapu. Pertama sekali munculnya air itu di dapur rahmah. Dapur rahmah itu sebagai tanda bahwa air ingin turun, ingin naik. Ingin bala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagian ditubit di dapur rahmah itu air. Ketika itulah baru dipanggil oleh Nabi Nuh semuanya. Wahai masyarakat, lun rakyat, lun wahai umatku semuanya, binatang sepasang-sepasang masuk ke kapal, murka Allah sudah mulai sampai. Mutamong untuk mandum, manusia tamong mandum, kemudian binatang tamong mandum, cincin tamong. Yang paling telat tamong keledai. Keledai, tahu kalian keledai? Keledai. Itu dia kayak kuda itu kecil dia. Keledai. Yang datang ke Arab itu tahu keledai yang hanatom jak warap ana pegah depu. Sebab keledai hanai no. Kameng batir dah no. Kameng batir kau keledai. Dah. Masuklah keledai. Jadi iblis memegang ekor keledai. Yang paling telat, yang paling terakhir masuk keledai. Lagi yang kena itamong gitu kena itamong keledai, kena masuk keledai, ditarik ekornya oleh iblis. Jatuh keledai. Tarik lagi. Tarik lagi. Tamong ditarik, tamong ditarik iblis. Susah tak keledai watinyan. Raimo keledai. Takut hidup pintu nak lepas ya Allah pakau mesiruk sabi ya. Kenapa bersiruk sabi ya Allah. Mesiruk Indonesia kan bersiruk. Serinya tergelincir. Serinya tarik li. Kele Nabi Nuh dari itu. Ikah keledai kata mong berhan. Ku tamong ya Rasulullah. Pakon cimunan ka mesiruk. Nabi Nuh kalon kena imuayang keledai pupu keledai ya Rasulullah bahan ya Rasulullah tapi mesti ada kenapa kan hana itu pui cakap iku ji sebab tanya hana sadar bang dengan tanya daya le syaitan lagi yang ke keledai iblis tak sadar ketika itu keledai hana sadar pada iblis tarik ikuji seruput ditarik iblis aja nyanyi iblis akhirnya ke Nabi Nuh tanya ya malaon wahai yang terkutuk masuk wadah geken yang terkutuk ipelih le iblis ngongoi iblis dalam ketika iblis sudah masuk pintu ditutup Nabi Nuh mengontrol umat di atas beliau kontrol toh yang nak timang gebi peringatan 3 ni kalian selama kita berlayar ndak boleh mengane-ane ndak boleh kalian dekat-dekat sama isteri ni kapal kecil nanti karam kita semua habis mati semuanya nanti okey turun tingkat 2 pegah bak cicim nyowaknya betotoh boh bu untuk komplain dia tanya trip lamnyo yang pertama yang le yang kedua untuk makanan tanya hansip peta nilai le tronyo tengok kena mana kanyan mau kalian beranak lah turun ini dulu di nafsi lah kalian dah turun tingkat kedua tingkat tingkat pertama kena kontrol dulu ban gekalon di Nabi Nuh bak sago kapal iblis tengok tu dua enak ganyo kata duduk lagi orang kumik dirian lah kena Nabi Nuh kah beli kamu iblis kena lebih buat kena ngapain kau sini Rasulullah izinkan saya menumpang di kapalmu ya Rasul laknat yang di luar banjir yang di luar itu bukan banjir biasa ya Rasulullah itu banjir laknat daripada Allah Sang Maha Pencipta saya takut bila saya di luar saya tak akan selamat daripada banjir itu izinkan saya di sini tubiyat kau depakahnya please. Siapa yang izinkan kau masuk ke sini iblis? Iblis. Bukankah Rasul tadi yang mengatakan boleh saya masuk? Kapan? Ketika keledai tadi maju mundur keledai, Rasul bilang kan ya mal'un wahai yang terkutuk masuk.
Tidak ada lagi di dunia ini yang terkutuk wahai Rasulullah selain saya. Makanya saya yang masuk. Tak buri akai beli. Mengijan enggak gele. Ilmu pokok kiban pokok ilo ino ya Rasulullah. Juga kah jangan kau ganggu masyarakat penduduk yang ada di kapal ini. Baik ya Rasulullah. Hanalun ganggu, hanalun daya ya Rasulullah. Selama banjir cuti lah ya Rasulullah. Nak pergi daya. Tapi akhirnya iblis hidayah aja. So hidayah watenya AC hidayah. Maka yang cepat terpedaya ketika itu anjing. Truk jino katanya. Yang bagah terpedaya genyan. Yang cepat terpedaya itu anjing. Lam kawan binatang hitam mau ngaju iblis kena ayat daya. Nabi Nuh, Nabi Adam kau hana gebi mana-ana. Ifrah ba'athi anjing. 6 bulan ni anjing lama tu anjing. Angguk baik tahan 6 bulan. Panas kepala kita. Kena saya dengan Nabi enggak izin Nabi. Mana tahu Nabi? Tadi bawah nih gelap. Enggak tahu Nabi. Nah, jalan sekali aja nampalah. Daripada sakit pula kepala kita nanti. Kan lebih baik ini kan. Dalam seput aja. Aku ase ipatih je. Aku dalam seput, makanya dalam seput aja yang ke lagi ase. Pakai anjing. Makanya abang-abang tengok nyo kena dalam seput berarti ingat ju lagi nyo ke ase langkapai Nabi Nuh yang lagi nya. Sekarang sadarnya kenyan. Sekarang sadarnya. Aduh mau. Aju wate tinggoh diproses li ase wate yang didaya li iblis ikalon lemi. Ase ingat bu. Aneh nak no pura-pura ke ni. Aju mengelak dipanggil Rasul. Ase sini kau. Saya Rasulullah. Benar kau melakukan hal ini yang kularang? Kemungkin lun pubut ialah sularang Rasul. Kalon ke keadaan lun. Ase aja kalau nyai muah-muah. Allah tanya. Break ada gitu. Ase jan pembohong. Hanya ya Rasulullah. Akhirnya dia melakukan itu selama 6 bulan 3 kali. Ino ku mulai musuh ase ngon mi. Maka ase ngon mi hanji mudo. Mi kuat mengadu. Ase menyek-nyek. Dan akhirnya berjalan masa ibu bapak 3 bulan. Waktunya kamu tabu mah gajah pak gitu apa itu nanti pu WC ji. Pak merumpok ju pak mekalang inan ju dihaya. Hana itu pu cara payu. Gulubu kita cara pe ulah maa atuh lun kau. Mainan tampil lam seput sebab kapal Nabi Nuh itu tak ada jendelanya, tak ada jendelanya. Bukan kayak peri sekarang, bukan kayak kapal-kapal sekarang. Ada jendela, ada ventilasi, ada AC-nya ndak. Cuma ventilasi yang gepegak oleh Nabi Nuh, jendela ndak ada. Pakon hana gepegak jendela oleh Nabi Nuh, hana tentie yang ngon jendela ante lekang sebab yang banjir. Maka ji hana gepegak na jendela lam suput. Maka ji wate tubit dari kapal Nabi Nuh gak selala mendum. Selala. Silau ketika melihat matahari. Karena kenapa? 6 bulan dalam suput. Benar. Kayak gitu. Dahlah. Jadi di bawah 6 bulan, 5 bulan kat etno tai kerbau, tai kambing, tai anjing situ. Tai gajah dinosaurus 2 situ. Kemudian ululan pi hanai tem talu je inan saboh tumpuk mai ji. Anaconda nai nampaknya raya-raya mayang ubik kon katinanya. Mi yang kemenurutnya juji. Dia mengadu buat Nabi Nuh, ya Rasulullah, hiup kamu Nuh, kamu tuan le dia, kamu tarik napas sesak dada, kamu peluh napas hancur hidung. Berat kami di bawah ya Rasulullah, turunlah Nabi Nuh ke bawah. Waktu turun Nabi Nuh baru ke dia, kalau le Nabi Nuh le takkah. Akhirnya Nabi Nuh meminta bantuan kepada Allah, ya Allah, ini tai binatang dah banyak kotoran dah banyak kali ya Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Kalau berapa diunya penuh ngonyo untuk karam di ujung. Oh, kalau Nabi Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tanya firman Allah kepada Nabi Nuh, turun kau ke bawah, pegang ekor gajah. Man ekor gajah. Kau tarik ke bawah ekor gajah kan. Geyu tarik uyup. Lagian yang tarik uyup itu biat ke dalam ekor gajah bui 2 boh. Padahal buinya hana.
Yang kainan pun je ke bui. Dari ku gajah ha, ruk bui dua boh. Bui nong sabah, bui jantan agak-agam sabah. Jantan satu, betina satu. Tak mungkin jantan berdua. Keduanya LGBT. Itulah. Perempuan satu, betina satu. Bangunlah babi itu tadi kan, bangkit babi itu, makanlah tai-tai kotoran-kotoran itu, dimakan semuanya. Itu gumbung-gumbung, mu cupak-cupak baju. Ikan. Bak saboh uro tengok kotoran itu sedang dimakan-makan oleh babi. Entah siapa yang punya kotoran santi yang tak baik. Tengok puto oleh bui kenan hulak bui bersin tiga. Ikan lebui gulubi ikan bersin tiga. Ketika babi bersin, keluarlah tikus dua dari hidung babi. Padahal tikus itu belum ada juga. Di situ pertamanya ada tikus. Ada tikus. Makanya tikus tuh bang kakak hampir sama dengan babi. Coba tangkap babi, pegang, tangkap tikus. Coba samakan ya, hampir sama dia. Bahkan karena tikus dari bui dari iku gajah. Iku gajah kadang dari gajah. Mana mungkin dari rimuang. Mungkin iku gajah hidup barimung. Maiku gajah dari dari pak tunggu. Dari gajah dari mak gajah. Mak gajah dari nek gajah dari mak nek gajah, mak nek gajah dari mak nek gajah. Malain holap. Habis. Nggak lagi nyan. Dah. Di tikuhnya bunuh kan lagi nyana. Begitu tikus itu ada, dia korek semuanya pintu-pintu apa namanya itu, bintis-bintis. Untuk binti-binti. Apa ya korek dinding-dinding kapal itu dikoreknya oleh tikus. Ditam lemi mi hanaibi ai tiko pe kakure menyek-nyek tiko nyek ke tiko hanai pate mati tanya mandum aneh gila tiko ada mati kami gatal gigi kami korek ini untuk asah gigi kami gini tiko nak buat lain mengadu ke tiko masyarakat muno macam di baru ke debat Nabi no ya Rasulullah tiko hiu kai pernah buat tiko apa tempat tiko syahana tiko pat mana itu bi laidong bui ayo kecil kucing saya ya Rasulullah kau ajak istrimu tikus urusan kamu dengan istrimu aja dikejarnya tikus oleh kucing hana itu mutarik napah tikus belum Ipung ditilik dikejar oleh kucing ditilik gulu bumi itu meng lagenya itu meng itu gon kaki itu puak kaki ni kan pinyang watenya kau hanji paju munyoje paju tinggai nek hanji paju sebab watenya gebuh peraturan le Nabi no binatang yang makan binatang tak boleh makan binatang nak bagi ya binatang yang makan binatang tak boleh makan binatang. Angkat hanji baju. Rimung kalau kameng lileh ibabahai. Menyoi luar ka habis kah kele kameng lagi rimung. Kele kameng menyoi luar jangan aku putus kong kah. Ya kan? Deika. Itu puak lemi tiang nau tak kah? Kau buat dak fikir binyang. Kau fikir kau korek lagi kau korek kayak gitu itu kalau bocor nanti kau sudah yang mampus tidak kami sekalian mati tahu kau binyang itu tidak ada otak kau binyang ekonomi apa yang kita kerjakan mikir dulu bro binyang itiko angkat jago ya ampun bang tak lagi bang keletiku nyan ke ibu bapak mulai dari sinan ke tikus yo kemi takut tikus itu kepada kucing maka tidak ada istilah kucing takut kepada tikus kecuali dalam film Tom and Jerry itu dah ya turun banjir bertepatan ketika itu hari Asyura turun banjir turun Nabi Nuh buka pintu turun semuanya pesapat kewatenyan kacang-kacangan tabah riwayat pegah 40 kacang yang tersisa ada riwayat mengatakan 7 macam kacangan yang tersisa yang pegah 40 yang pegah 7 dah yang betul tunggu bandua je betul danyo pi hanainan watenyan munyo danyo enggak ada bilang danyo yang kahanai danyo dapat hati hadagop bandua juna adika gue petaho oleh Nabi Nuh kemudian dimasak sekalian oleh Nabi Nuh bakwatenya enggak ajarkan oleh Allah Ta'ala bak Nabi Nuh bate gekalan makanan sedikit ije masyarakat ramai bagaimana ini caranya akhirnya ibu bapak dalam Bandung diajarkan oleh Allah
kau bikin air yang banyak. Maka haji ibu bapa, untuk supaya sip makanan biu, makanan yang sedikit supaya cukup kita yang ramai, dua caranya. Pertama, bikin kuahnya yang banyak. Ikan cuma 2, mencelak itu cuma 2. Sekeluarga kita itu 15 orang. Kalau 2 ekor bagi 15 nggak mungkin. Gimana caranya? Bikin kuahnya yang banyak. Ikannya di blender. Gitu. Insya Allah merata semuanya. Gitu. Itu caranya. Lain tidak ada. Kan? Kalau enggak, boleh juga enggak bikin kuah yang banyak, kuahnya biasa aja, boleh. Tapi bikin pedasnya luar biasa. Bikin cabenya 1 bambu. Itu. Ukuran watai kena pajuh, goloi pajuh, kamu rujuh-rujuh ibabah pun pajuh nan. Nyandu ke orang. Nya insya-Allah sip. Makanya. Jadi Nabi Nuh itu dilawuklah waktu kanji Asyura itu, kanji Asyura itu. Kanji Syura kalau bahasa tanya ibu ya. Kanji Syura ya. Aduklah kanji. Binatang watenya manusia pikir watenya penanjian pajuh ju. Gubuh pengumuman Nabi Nuh. Tanya mulai uronyo puasa. Tekem binatang. Manusia kaku kurang lewat jahana kan katanya tu. Kamu binatang puasa aja kun binatang lain. Puasa ngomong binatang puasa uronyo. Seut ululan. Ya Rasul, binatang puasa aja Rasul. Puasa. Kun kamu. Yang kau akak ke? Kamu kan mungkin binatang, akak ke binatang. Puasa belum? Akhirnya puasa. Jika ululan no hanjek de. Ke puat dia kena lambung. Balik-balik ke badan lalu maka de. Kapau 10 huroi tanya orang Nabi Nuh kaji membuka ya Rasulullah. Apa 10? Kalau lagi anak miat buku puasa, anak miat puasa not lah. Puasa puluh hiwa rumah mal, rumah nak kaji buka mak presi atik ikan mai, kan? Ulilan yang lagi puasa ai. Puasa puluh tanya Mbak Nabi, ya Rasul, dah boleh saya berbuka ya Rasul? Ulilan, baru boleh berbuka ketika matahari terbenam. Mak trip tak mentong ya Rasul lama kali ni masih ya Rasul. Ada trip piprehnya ile. Gule ululan watenya lumoh ululan. Popre itanyong lom. Ra itamong tak trip itamong ya Rasulullah lama kali masuknya matahari ya Rasulullah tarik sikit ya Rasulullah supaya cepat ya Rasulullah. Lapar kali ni hati saya sudah pedih kali ya Rasulullah. Lambung kaileknya lambung kailap. Hanjut. Akhirnya ibu bapak sampai terbenam matahari ululan cik katik lumoh. Tapi ululan teruk puasa air sampai puasa ululannya ulu puasa Indonesia nya. Ular sawah. Ular lan. Piton. Apa ular sawah, ular piton? Besar dia. Asal jawab aja kalian. Ular. Nyopaya. Nyobek bile hoilong kena tengok apa? Bek bile anak nak jelas yo. Ular piton. Lembut, kon lembut lemah. Ai lemah kon lembut. Kan lemah ululan. Lemah ululan. Atai pajuh kanjian naik je mana jelek-jelek nyek kata lemah. Tapi walau demikian ular piton tak sampai puasanya. Maka kita bang adik-adik semuanya, Ramadan kita manusia diwajibkan berpuasa oleh Allah. Tak sampai puasa kita berbuka, kan lebih bagus ular lan itu dengan kita. Kan lebih get ulu piton katanya. Makanya adik-adik lu kena buka dalam puasa tengok beringat ju. Ban kena jeb mululan tu. Ulah. Genya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dah ya. Jadi banjir Nabi Nuh itu yaitu turunnya di ketika bulan Muharram, bertepatan pada hari Asyura. Diterimanya taubat Nabi Adam juga di bulan Muharram. Amalan di bulan Muharram itu banyak pada dasarnya ibu bapak ya. Ada beberapa amalan yang dilipat gandakan oleh Allah, termasuk pada satu Asyura itu siapa yang dapat mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura sama diberikan pahala oleh Allah dia mengusap seluruh kepala anak yatim yang ada di dunia ini. Hari Asyura nyuka habis awal kita usap kepala anak yatim
diberikan pahala sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Kalau yatimnya botak tengku, kalau yatimnya botak letak bawahnya danyong dah tengah malam. Kalau yatimnya botak, ditakdirkan rambut di atas kepalanya itu kalau sebesar itu kepala orang lain yang ada rambut, sebanyak itulah kepala di rambutnya itu, di kepalanya itu ada rambut. Kita pegang, ada waktu kali ya. Lagi ditakdirkan. Setelah, gini, kita usap kepala anak yatim, usap kasih sayang, bukan usap gelamen, gingun, kon usap bengeh, enggak, aku pegang beka cuk ngecuk jit, nyanyang kon, bumu tua, kau ambillah uang sikit nak untuk beli jajanmu 2 robe. Hana masalah daripada hana tagai. 2.000 nak. Ini yang ada bapak punya uang nak. Ini mau beli rokok satu, nak usah bapak beli rokok, belikah jajan kau. Itu kasih nak sama nak. Kayak gitu. Jangan nanti tangan di kepala anak yatim, mata atas maknya anak yatim. Itu nak cocok juga nanti kan. Nanti ini gini kayak gitu. Itu kan jahannama. Menggelandu. Nggak boleh juga. Nanti kan sayang anak yatim yang mamaknya udah tua-tua nanti. Siapa yang mau yang ngusap kepala anak yatim yang mamaknya udah tua nanti? Kan? Nah, siapa yang mau nanti menyantuni anak yatim yang mamaknya udah tua? Kalau kita pilih yang muda-muda aja. Ibu-ibu yang muda-muda meninggal suami itu kawin terus supaya selamat anak yatim tuh. Siapa yang mau kawin terus nanti? Iya, betul. Akhirnya carilah nanti suami yang kira-kira suami kalian tuh sayang kepada anak kalian tuh. Dan tanya bapak menyodam kawin ngon tiro inong yang anak yatiminan. Ialah salah sabuh Allah sedang memberikan kepada kalian kelebihan untuk jaga anak yatim. Akhirnya mamaknya kalian dapatkan, anaknya kalian dapatkan juga. 2 kenong, pahala dapat, mamaknya dapat. Menang kalian, bahagialah kalian, jagalah anak yatim. Beres ya? 2 pahala. Walaupun bukan anak kalian, tapi kalian yang mengganti bajunya, kalian yang bikin acara ketika dia sunnah, kalian nantinya yang memasukkan dia ke sekolah, kalian yang memberikan belanja ketika dia di pesantren. Oh ya Allah ya Karim ya luar biasa. Yang hal itu tak dapat kami dapat. Hana kamu tume yang di luar awaknya. Kalau seandainya kamu puputnya anak yatim bengeh hinong kamu. Ujo teh pak menyana betih menyatanya lepeng tak cok anak yatim pamai kan. Mai muda tau ujo tes. Hailap inong tanya. Ujo teh menyana betih. Tapi kalian ada yang marah. Insyaallah kalaupun kita jaminan kaya kita di akhirat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang telah meninggal suaminya, yang udah lama sikit, yang udah 2 tahun, 3 tahun, kalau ada orang ngajak nikahlah kalian. Supaya selamat yatim itu. Kalau seandainya suami kalian tidak sayang kepada anak kalian, laporkan dia ke Pak Kapolsek. Lapor kepada Pak Kecil. Ya ada KDRT di rumah tangga nanti. Ya kan? Masukkan dia ke penjara nanti. Tuh dalam penjara lagi patah juga. Lako-lako semua pohon apa perkara ada hana haji na yang lain. Nah haji. Yang kalian laki-laki juga begitu. Kalau mau pukul istri itu, pukul itu boleh, ghaira mubarrihin, tidak mencederai dan melukai. Dalam agama tidak dibenarkan kita melukai istri. Dalam agama tak dibenarkan kita mencederai istri. Tidak boleh. Malam agama tanya kan dia pohinong tuku jeut ghaira mubarrihin, ketiadaan mencederai. Pohinong dalam agamanya ganyo. Ganji ya kayak gitu pukulnya, bukan kayak gini. Itu pukul pencuri. Ya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengusap kepala anak yatim itu bagian daripada amal kita di bulan Muharram. Kemudian seterusnya itu berpuasa, kemudian setelahnya itu menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang kuat mengatakan haram, dianjurkan kita berlapang-lapang dengan keluarga. Maknanya apa? Kita sebagai suami tak pelit kepada istri. Kita seorang ayah jangan pelit kepada anak kita. Apa yang ila kele awaknya ju munyona. Munyona ju. Sayang tanyo. Dimintanya kulkas satu kasih. Hanapeng mudang.
Capek sudah istri kita ini bang ya. Capek istri kita yo. Tanya dijaga rumah tangga tanya. Kalau kita sewa pembantu ke pekerjaan istri kita, ndak mungkin dia mau 3 juta, 4 juta, bahkan 10 juta sebulan. Truk bak boh manok ke marom jak pinah. Ha itu pembantu. Tapi nong tanya ngon 10 manyam truk mati perbuat. 10 manyam dah juk. Nyampe kata cok balik. Kalian buat inang tanya. Ndak sayang kalian. Cobalah. Kita mungkin di luar sana berlapang-lapang kita dengan teman-teman. Di depan teman-teman kita dermawan. Mau kita bantu. Kopinya kita bayar. Nasinya kita bayar. Ya kan? Di rumah kita pelit. Sedekah kita mau. Membantu fakir miskin kita mau. Santuni anak yatim kita mau. Tapi di rumah dengan anak-anak kita pelit. Nah ada gunanya juga bang. Ingat ada 4 amalan tuh. Kita punya uang 4 juta. Yang 1 juta kita kasih ke Palestina untuk membantu fisabilillah, membela agama Allah di sana. Yang 1 juta kita bantu fakir miskin, yang kada-ada tro. Kita bantu 1 juta. Kemudian yang 1 juta lagi kita ambil memerdekakan budak. Ya kan? Yang 1 juta lagi kita berikan kepada keluarga kita. Mana dari 4 amalan ini yang paling besar pahalanya? Tak lain bang, yang paling besar pahala dari 4 ini ialah memberikan uang 1 juta kepada keluarga kalian. Keluarga ini ladang amal bagi kita seorang suami. Jangan kalian sepelekan. Lebih besar kalian berikan kepada mereka daripada wakaf. Hasilnya sayang nih. Tengoklah wajah-wajah pasrah semuanya. Tengok. Sayang kita. Suaminya uang banyak, istrinya itu dia. Akan kasihlah sama dia. Udah saya kasih tengku, bina kamu juk biar tengku. Saya kasih 1 juta, 2 juta habis tengku. COD saat rumahku. Nangke nanggur. Kamu pesan COD itu bang, kami yang pesan itu tahu juga kami untuk apa gunanya. Bukan kami pesan tuh untuk suka-suka. Kami kan tahu juga kalian itu capek bekerja. Itu. Nyo dipesan li nong tanya untuk umpama maji ngongkoh guke. Nong tanya. Ting dah. Pandailah kalian. Udahlah ya, udah jam 11. Pulang kita. Lagi. Lam. Wow. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak. Awai kita mulai buno, hawai kita mulai. Cepat tadi itu kita mulai. Ya ibu bapak ya minta maaf. Mungkin hampir 2 jam saya berdiri depan ibu bapak. Kadang tersilap haba, tersilap kata yang membuat ibu bapak tak menak perasaan, sakit hati. No, lon laki mengah, berayut tat mengah. Sudah ibu bapak maafkan? Tak berdoa pulang kita.